Hai, halo, assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan aku Daumi Alik. Nah, kali ini ya sebelumnya kan aku masuk ke museum ya. Dan sekarang aku berada di dalam museum guys. Jadi ayo deh kita lihat bagaimana sih isi-isi di dalam museum ini. Nah, pastinya penasaran kan? Nah, sebelumnya ini ya, aku pertama masuk seperti ini dan ini dia pas masuk ada tulisan ini ya, ditandatangani oleh Bapak Presiden Soeharto waktu itu. Nah, setelah masuk dalamnya seperti ini tuh ada kapal. Pastinya semua museum tuh ada ornamen kapal kecil di sini, segala ya kapal-kapal jenis-jenis apa ada di sini yang zaman dulu sampai pokoknya yang zaman dulu tuh terkenal ya ada di sini begitu guys. Jadi kami berkeliling ya, di samping misalnya ada kapalnya nanti ada ceritanya. Nah, sekarang dari ini ada namanya budaya agraris. Budaya agraris pastinya ada tanam menanam. Nah, itu dia. Jadi di temboknya museum ini ditulisin macam-macam ya, cerita-cerita apa kegiatan di masa lampau dan juga apa yang digunakan. Ini dia benda-bendanya ya yang pada saat itu digunakan. Ada yang namanya ani-ani. Ani-aninya tuh lucu banget. Bukan ani-ani yang itu ya, tapi ini ani-ani alat petik padi ya, untuk memetik padi pada zaman dulu. Tapi modelnya cakep banget ani-aninya ya. Kalau di kampungku ani-aninya asal-asalan membuatnya, jadi tidak secantik itu guys ya. Jadi ani-ani ini alat petik padi ya, dengan tangan begitu. Jadi tangan kita diselipkan ani-ani itu, kemudian jari kita melentikkan, kemudian memetiklah ya, metiklah padi dengan ani-ani ya. Dan sekarang sudah beda guys, bukan dengan ani-ani melainkan dengan cengkrong atau apa ya, pokoknya benda tajam yang melengkung. Nah, seperti itu. Ada juga yaitu rumah adat, ada rumah gadang, ada rumah macam-macam ya, gambar rumah macam-macam dari berbagai daerah. Ada rumah adat Nusantara. Nah, ini dia tertulis rumah adat Nusantara begitu ya. Dan di rumah adat ini ya ada berbagai rumah tentunya, rumah dari berbagai daerah ada di sini. Jadi setiap ya bilik ada ya ceritanya, misalnya rumah ya pasti ada pelakat atau ada ya seperti tulisan-tulisan tentang rumah. Nah, kali ini di balik topeng ya, cerita di balik topeng. Jadi berbagai topeng kepala, pasti topeng kepala ya. Semua ada di sini ya, karya budaya seni, makna magic atau magis gitu katanya. Dan ini tuh zaman dulunya ya mungkin dipakai untuk menari ya topengnya. Setelah menari itu pasti orang terkesima begitu ya, serasa ya ikut berjoget mungkin ya, entah gimana ceritanya, pokoknya semuanya bermakna. Dan ini paling seram ya, ceritanya kepala Hanoman atau apa gitu. Kalau aku salah tolong dibetulkan ya guys, aku tuh nggak ngerti ya, nggak ngerti budaya sama sekali. Aku tuh cuma kesini cuma pengen tahu aja kayak apa gitu. Nah, ini pokoknya ada ceritanya juga guys kayak gini. Pokoknya semua yang ada di sini yang nempel ada ceritanya. Nah, sekarang aku menaiki anak tangga. Jadi setelah tadi topeng, ini akan ada lagi satu lantai lagi. Beberapa lantai, bukan cuma satu. Sekarang aku menaiki lantai lagi untuk melihat yang lainnya. Pertama yang aku lihat adalah mebel ya, model kursi zaman dulu kayak gitu. Tapi cakep juga ya. Dan itu model kain tenun-tenun zaman dulu seperti itu. Mungkin sekarang juga masih ada, cuma aku nggak tahu ya guys, karena kan aku baru tahu sekarang ini. Jadi aku nggak bisa menjelaskan banyak tentang kain-kain gitu, karena yang pastinya ini kain toraja seperti ini modelannya. Bagus ya. Ini tuh harganya mahalnya minta ampun guys. Nah, ini kalau ini alat pintal benang atau penggulung benang ya. Sebelum dijadikan benang ya digulung di sini supaya rata gitu kan. Hasil kayak misalnya kapas dipintal di sini nanti jadi memanjang. Setelah memanjang baru dimasukkan ke dalam satu roll untuk benang-benang gitu. Nah, ini alat tenun untuk menenun kain. Nah, hasil yang ditenun seperti ini ya, bagus ya. Zaman dulu memakai tenun tradisional yang pakai ketrek-ketrek gitu. Sekarang aku nggak tahu guys, aku aja baru masuk ke sini baru tahu ya kan.
Sekarang aku memasuki ke baju tradisional juga, baju pengantin. Ini tuh baju pengantin dari Maluku. Ya, bagus banget. Ini dari Ternate, guys. Pakaian adat Ternate Maluku Utara, guys, ya. Dan yang belakang itu baju merah, itu bukan Maluku ya, itu yang tadi yang Maluku, yang ini entah apa gitu ya, aku belum baca berikutnya. Dan ini juga lah terlalu gelap dibaca, jadi nggak bisa guys. Kalau ini dari Papua gitu guys, bagus ya. Ini pakaian adat dari mana susah kebaca juga, ya sudahlah, tinggalkan saja yang nggak bisa kebaca. Yang pasti aku yang kubaca tuh dari Maluku Utara. Dan sekarang aku keluar lagi ya, dan naik tangga lagi untuk menuju ke yang namanya, ini ada pohon ukiran ya, ukiran pohon yang setinggi-tingginya gitu ya. Tuh di sisi kanan kirinya tuh ada kepala naga guys, jadi ada ekor, ada kepala, namanya pohon hayat. Pohon hayat, sang pemberi kehidupan bagi umat manusia. Konon ceritanya begitu. Pohon ini mungkin pohon zaman dulu kala ada satu pohon hayat ini, dan pohon hayat ini mengeluarkan air yang cukup banyak di sekelilingnya. Jadi diabadikanlah ini, mungkin ya, aku nggak baca sih. Jadi diabadikanlah pohon ini, jadi dinamakan pohon hayat. Di balik pohon hayat mungkin ada itu spiritnya kali ya. Spiritnya adalah mungkin naga begitu. Jadi naganya tuh kanan kiri, ada 2 naga gitu loh guys. Dan sekarang aku berada di IKN, area IKN. Ini IKN masa depan. Nah sekarang kan sudah jadi yang ini ya, yang burung garudanya ini. Burung garuda atau apa ya guys, pokoknya yang gambar burung ini sudah jadi kan. Nah tinggal menyusul yang lain-lainnya kan. Nah inilah dia IKN masa depan akan seperti itu guys. Banyak gedung-gedung di sekelilingnya, gedung-gedung tentunya untuk ya istana terutama, lalu kemudian ada juga untuk pegawai-pegawai negeri begitu ya. Semuanya akan pindah ke sana ya, ke IKN begitu. Tapi kalau aku mungkin cuma mendengar saja atau melihat dari televisi ya. Karena kesana tuh butuh dana, butuh biaya ya guys. Butuh naik pesawat pakai uang, nginap di hotel di sana pakai uang, makan konsumsi sehari-harinya pakai uang. Jadi kalau kesana mesti banyak uang. Ya kalau nggak banyak uang nggak bisa ke IKN. Dan begitu ya guys. Ya kalau nantinya istananya jadi di IKN, ngumpulin duit ya dari sekarang. Siapa tahu kali nanti kalau sudah jadi bisa kamu ke sana atau aku bisa ke sana juga ya. Nah omongan adalah doa katanya. Pokoknya mungkin saja doa ini terijabah, aku bisa sampai ke IKN insya Allah. Nah itu dia ibu kota Nusantara, Jakarta. Nah sekarang aku masuk lift ya. Sekarang aku akan, ini masih di dalam lift ya, aku akan keluar dari lift gini ya kan, lagi menunggu ada yang turun satu gitu ya. Nanti terbuka dong, ayo terbuka, jeng jeng cahayanya blak tuh cantik banget. Nah sekarang aku keluar lalu ke pakaian adat Jakarta. Tuh di belakangku ternyata pakaian adat Jakarta guys ya. Pakaian adat Jakarta seperti ini bentukannya, dan juga berbagai perhiasan ya, perhiasan Nusantara begitu guys. Nah itu dia ya, perhiasan Nusantara. Apa aku nggak bisa ngeliat baca satu-satu namanya apa, dari kejauhan saja dilihat ya guys. Yang pasti guys, ini sepertinya emas asli ya, karena dari warnanya kayak gini. Kalau emas yang bukan asli tuh kayak biru-biru gitu, tapi itu emas asli. Nah di sini tuh ternyata kayak gitu guys. Ngecreng banget, cantik ya bajunya gitu. Nah ini alat masak dandang kalau di kampungku terbuat dari tembaga ya guys. Karena zaman dulu dominan alat masak tuh dari tembaga, karena belum ada ditemukan stainless, nggak seperti sekarang ya, stainless tembaga sudah punah gitu ya. Nah ini dia, ini ke tengkorak ya, pindah ke tengkorak. Jadi tengkorak macam-macam tengkorak gitu, entah tengkorak apa gitu pastinya. Nah ini ada juga apa ini, dan kalau ini adalah patung ibu dan anak ya.
Mhm, dan ibunya kelihatannya sedih, entah apa yang dirasa gitu. Pokoknya yang pasti aku, ya kayaknya, "Ih ini bagus juga ini." Ya namanya juga sudah dipajang di sini pastinya nomor satu dan bagus gitu ya. Nah seperti itu ada ceritanya, ya. Dan nggak boleh dipegang juga dong, karena ini tidak ditutup ya, terbuka gitu. Ya tapi tidak boleh dipegang, begitu guys ya. Lanjut aku keluar dari museum deh. Setelah keluar ya seperti ini penampakan museumnya dari luar ya. Pokoknya ini tuh ya semua model-modelnya tuh ala Bali gitu ya, ala Bali pokoknya. Dan sekarang aku sudah di luar guys, di luar museum, keluar begitu. Berjalan untuk keluar dan mengadem. Dari dingin-dingin jadi di sini adem begitu guys. Ya, penampakannya seperti ini. Dan inilah halaman museum Taman Mini Indonesia Indah. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum.